إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah pada siang hari ini di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Kampus UGM ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah dalam mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Tak lupa khotib mengingatkan untuk diri khotib sendiri dan mewasiatkan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Meskipun petikan ayat tadi berada di dalam ayat tentang haji, tetapi ketakwaan itu sejatinya adalah bekal sebaik-baiknya kita hidup di dunia dan kelak pulang ke akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu judul buku yang dikarang oleh Profesor Jim Al-Khalili, profesor bidang fisika teoretik dari University of Surrey. Judul bukunya adalah The Pathfinders, The Golden Age of Arabic Science. Itu judul buku yang dikarang oleh Profesor Fisika Jim Al-Khalili. Dan di bagian-bagian akhir, ketika beliau hendak menutup buku ini, beliau menyampaikan bahwa cahaya yang disebut sebagai partikel dan gelombang oleh Albert Einstein dan Isaac Newton itu sejatinya sudah dikemukakan lebih dulu oleh Ibnu Sina dan Ibnu Haisam. Dan ada temuan menarik lagi yang perlu kita kaji dan gali dari para ilmuwan muslim kita. Dan ini diabadikan di dalam satu buku yang dikarang oleh orientalis bernama George Saliba dengan judul Islam and the Making of European Renaissance. Nah, di buku itu ya, beliau menjelaskan bahwa paham heliosentrisme yang ditumbuh kembangkan oleh Kopernikus ya, sebetulnya sudah lebih dulu dikembangkan sedemikian rupa oleh Nasiruddin At-Tusi, seorang ilmuwan muslim dari Persia. Bahkan beliau menyebut secara tegas dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mengeditnya adalah Dr. Syamsuddin Arif. Di situ beliau menerjemahkan dan menyunting sekaligus bahwa apa yang dikemukakan Kopernikus persis dengan apa yang digambarkan, dideskripsikan oleh Nasiruddin At-Tusi. Dan
Ada satu buku lagi dari Dr. Muzaffar Iqbal, ya, judulnya The Making of Islamic Science. Di bab-bab pertengahan beliau membuat beberapa tabel yang menggambarkan begitu masifnya ikhtiar translasi, ikhtiar penerjemahan yang dilakukan oleh masyarakat barat di abad 10, di abad 11, di abad 12 sampai ke 13, ya. Apa yang diterjemahkan? Tentu karya para saintis maupun ulama kita. Dan buku Ibnu Sina yang terkenal itu, Qanun fi at-Tibb, itu diterjemahkan dengan judul Canon of Medicine. Ini berarti jamaah sekalian, ya, sekaligus kita mencoba untuk mengikatkan diri kembali kepada tradisi ilmu kita, kepada sejarah perkembangan ilmu kita, sehingga kita tidak gagap dan sekali lagi kita tidak lupa tentang legacy, ya, ilmu pengetahuan yang sudah ditumbuh kembangkan sedemikian rupa oleh para ilmuwan kita, oleh para ulama kita. Bagaimana kita mengikatkan diri dengan tradisi ini. Pada saat itu berarti kita tidak bisa tampik bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, yang kita tahu kiblatnya adalah peradaban barat, itu tidak terlepas dari pengaruh besar peradaban Islam, khususnya di momen-momen Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah atau zaman atau era Abbasiyah, di mana Baghdad dan Andalusia menjadi episentrumnya, menjadi pusatnya. Ya. Maka ada virus dulu yang disebut sebagai Mozarabic, ke-Arab-Araban. Ya. Jadi ke-Arab-Araban itu dulu canggih, maju. Masyarakat Barat merasa terhormat dengan mereka ke-Arab-Araban itu. Karena bangsa Arab saat itu sangat identik dengan scientific tradition, dengan tradisi ilmiah, dengan tradisi ilmu pengetahuan. Maka saat itu masyarakat Barat menamai masa-masa ketika ilmu pengetahuan dikekang oleh gereja disebut zaman kegelapan atau dark age. Dan di saat mereka mengalami masa-masa itu, justru masyarakat Muslim dan peradabannya itu sedang tumbuh berkembang. Nah, di sini ada proses persinggungan, proses interaksi peradaban yang pada akhirnya kita tidak bisa tampik bahwa peradaban Islam punya kontribusi besar kepada peradaban Barat. Bahkan karya-karya utama, ya, gitu, magnum opus dari Plato, dari Aristotle, itu masyarakat Barat di era itu mendapatkan pengetahuan yang up to date, ya, yang modifikatif bahkan korektif itu dari para ilmuwan kita, dari para filosof kita, ya, baik Ibnu Sina yang terkenal kan, Al-Farabi maupun Al-Kindi. Ya, maka kita sering mendengar julukan Ibnu Sina itu sebagai Avicenna kalau di Barat itu. Ya. Kemudian kalau Ibnu Rushd, ya, nah itu kita sebut Averroes. Mereka belajar tentang kesejarahan Yunani secara pengetahuan, secara keilmuan dari para ilmuwan Muslim. Maksud khotib menegaskan ini di awal adalah kita tentu ketika membahas sejarah, mengungkit sejarah, ingin coba melihat sejarah, itu bukan sekedar terjebak di dalam romantisme, bangga-banggaan. Wah, keren ya peradaban Islam dulu seperti ini. Bukan untuk itu sebetulnya, bukan untuk itu saja. Bahkan itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya elementer, mendasar, tidak. Lalu apa gunanya kita untuk melihat dan melirik, ya, sejarah kita dengan tradisi ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa? Pertama, agar kita tidak gagap dengan identitas kita. Kadang kita terjebak memahami agama Islam itu mengajarkan sholat saja, mengajarkan ibadah-ibadah yang ritualistik saja. No, agama Islam itu adalah din. Agama Islam itu adalah peradaban yang dibangun melalui tradisi ilmu. Nah, ini penting, ya. Yang kedua, beberapa cendekiawan Muslim di Indonesia, ya saya sebut juga pembelajar, pegiat begitu,
Dua orang saya sebutkan. Yang pertama dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung, bernama Mada Sanjaya, PhD ya. Beliau alumnus IPB kalau tidak salah ya. Beliau dengan timnya itu mengkaji manuskrip-manuskrip para ulama, para saintis kita di zaman dulu, dan ada beberapa karya yang diterbitkan. Salah satunya karya dari Al-Jazari tentang robotika, ya, mesin pompa air. Nah, beliau punya ya karya itu. Kemudian ada juga alumnus ITB Usep Muhammad Ishak yang S3-nya itu di KSIS di Malaysia. Beliau menulis filsafat Ibnu Haisam. Dan beliau mengkaji manuskrip itu. Nah, kita sebagai generasi sekarang itu sekali lagi bukan untuk sekedar bangga-banggaan, tapi apa yang kita pelajari dari sejarah itu, kita mengkaji filosofinya, kita mengkaji runtutan tata cara bagaimana para ilmuwan kita membangun ilmu pengetahuan itu. Itu yang penting kita ketahui. Sehingga kita bisa kontekstualisasi ke zaman sekarang. Spirit itu kita bisa kita alirkan ke zaman sekarang. Bagaimana spirit, kemudian falsafah, kemudian metodologi, kemudian bangunan ilmu pengetahuan yang ada, yang dibangun oleh para ilmuwan saat dulu, itu bisa kita aplikasikan, bisa kita interpretasikan di zaman sekarang. Sehingga kita punya satu tradisi ilmu yang juga tetap up to date, meskipun kita merujuk kepada tradisi ilmu yang telah dibangun oleh para ulama. Nah, ini dua hal penting. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Berbicara ilmu pengetahuan alam, ya, tadi beberapa contoh yang saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Tentu kita akan bicara tentang yang disebut makna alam. Mengapa? Karena alam itu adalah objek dari ilmu pengetahuan alam. Kalau kita ingin bicara ilmu pengetahuan alam, tidak mungkin tidak bicara tentang alam. Karena konsep dan makna tentang alam menentukan bagaimana ilmu pengetahuan ini berkembang. Mengapa kita sering mendengar bahwa ilmu pengetahuan di barat itu sekuler, ilmu pengetahuan di barat itu anti-teisme, begitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang di barat itu tidak pro terhadap moralitas. Ini ditentukan sebetulnya salah satunya dengan bagaimana kita memahami alam dan interaksi manusia dengan alam itu, plus yang paling penting lagi dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tidak clear memandang alam, tidak clear juga sebetulnya kita memaknai apa itu ilmu pengetahuan alam dalam perspektif atau bingkai kita sebagai seorang muslim. Nah, kadang di masyarakat barat, para saintis di barat itu memahami alam sebagai sesuatu yang terpisah dari hal-hal yang sifatnya spiritual, organis, estetis. Itu dihilangkan sedemikian rupa. Sehingga pembacaan terhadap alam adalah pembacaan yang kaku. Seakan-akan alam dipahami sebagai mesin saja. Maka dari itu beberapa saintis di barat pun mengkritik cara pandang terhadap alam begini. Karena apa? Cara pandang terhadap alam yang seperti ini telah membawa kerusakan lingkungan yang dahsyat. Dan telah mengasingkan manusia dari kehidupan. Maka dari saintis muslim ini, dari para ilmuwan muslim ini ingin mencoba untuk memaknai alam sedemikian rupa. Dalam Islam, ini penting ya. Ketika masyarakat barat memahami alam sekedar mesin saja, sesuatu yang tidak memiliki unsur spiritual, organis, estetis. Justru Islam sebaliknya. Alam adalah objek ilmu pengetahuan. Alam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah sekaligus. Maka ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Science about SIGN, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengkaji alam, destinasi terakhirnya apa? Destinasi terakhirnya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam sebagai tanda, dia hakikatnya merujuk kepada yang ditandai, bukan kepada dirinya sendiri. Kita manusia, ya. Manusia juga adalah ayat-ayat, tanda, alamah. Maka kalau dia merujuk kepada dirinya sendiri, ingin membangun individualisme yang akut mungkin di dalam dirinya, dan tidak
menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak memiliki makna yang signifikan. Karena ada Allah Subhanahu wa taala, karena ada eksistensi Allah Subhanahu wa taala, manusia menjadi berarti. Nah, begitupun alam. Alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada definisi yang menarik yang tadi saya sebutkan, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika para pembelajarnya, para penggiatnya mengkaji itu, hasilnya adalah bukan sekedar kecanggihan penemuan-penemuan ilmiah, tapi spiritualitas yang luhur, moralitas yang bijaksana, yang arif, yang terbangun di dalam dirinya, dan sikap adil menempatkan segala sesuatu pada tempat. Nah, inilah yang penting. Kita tentu tidak ingin menjadi masyarakat, menjadi para ilmuwan yang sekular, yang memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Justru dengan memahami alam sebagai tanda dan kita merujuk kepada tradisi ilmu di dalam Islam, sebetulnya kita bisa mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Setidaknya menghidupkan kembali unsur-unsur spiritual, unsur-unsur moral, unsur-unsur yang estetis di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga para pengkaji iptek, para pegiat iptek, para pembelajar ilmu pengetahuan alam dan teknologi adalah pembelajar yang memahami betul ilmu pengetahuan modern yang sekarang berkembang, tetapi merujuk kepada tradisi ilmu di dalam Islam, juga berpandu kepada wahyu. Dan ini dipadukan sedemikian rupa untuk mewarnai kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang. Yang banyak orang-orang, bahkan masyarakat di barat sekalipun, merindukan yang namanya spiritualitas, moralitas, sisi keteraturan alam yang luar biasa sedemikian rupa, merindukan sisi-sisi itu sebetulnya. Sehingga kita tidak boleh mendikotomikan tadi hal-hal tadi yang sebetulnya menjadi modal bagi kita sekali lagi untuk mewarnai, untuk membangun ilmu pengetahuan alam dan teknologi tentunya yang memiliki nuansa berbeda dengan apa yang berkembang di zaman kontemporer ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pernyataan alam sebagai tanda sebetulnya bisa kita temukan di dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi saya sebutkan di surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi segala bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk langit, bumi, malam dan siang berganti sedemikian rupa, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan kita diminta untuk memikirkannya. Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami, yang bisa dibaca sedemikian rupa oleh masyarakat luas. Nah, inilah kerja kita membangun ilmu pengetahuan alam, membaca tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan memosisikan kita sebagai ulul albab, orang-orang yang berakal, yang baik tidur, yang baik sedang bangun, duduk dan lain-lain, berjalan dengan berbagai macam aktivitasnya, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitas kita dalam berilmu pengetahuan dan teknologi adalah aktivitas yang menjadi ibadah. Yang membuat diri kita luhur baik secara spiritual, baik secara moral maupun secara intelektual. Sehingga harapan kita dengan modal yang kita punya ini, lahirlah para pembelajar, para pegiat, para ilmuwan muslim yang bijaksana, yang berkeadilan,
yang tidak memisahkan antara unsur-unsur spiritualitas, unsur-unsur keagamaan dengan unsur-unsur ilmiah atau ilmu pengetahuan itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan sains. Jamaah sekalian, mari kita tutup khutbah kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad wa tajawaz an ummata Muhammad wa asli ummata Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.